Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Stora Channel Pendidikan Indonesia. Pada tayangan kali ini saya akan melanjutkan materi persiapan ujian sekolah SMP mata pelajaran IPA Fisika. Pada bagian ketiga kali ini saya akan membahas materi kelas 7, yaitu materi tentang suhu dan pemuaian. Baik, sebelum materi yang detail, kalian harus paham dulu konsep awal dari suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Satuan suhu dalam SI adalah Kelvin. Ini yang sering kalian salah, karena sehari-hari yang sering kalian jumpai adalah satuan Celcius. Tapi dalam SI satuan suhu adalah Kelvin. Sedangkan alat untuk mengukur suhu benda ini sudah sering kalian jumpai, yaitu termometer. Nah, ini mau saya tampilkan problem yang sering ditanyakan di ujian. Itu adalah konversi beberapa skala suhu termometer. Saya tampilkan ada 4 jenis termometer. Yang pertama C ini Celcius, kemudian R adalah Reaumur, F adalah Fahrenheit, K adalah Kelvin. Untuk mengetahui hubungannya masing-masing termometer, itu kalian harus dimulai dari ini, panjang skala antar skala masing-masing termometer. Contoh Celcius itu panjang skalanya dari 0 sampai 100, berarti kan ada selisih skala 100. Kemudian Reaumur itu ada 80 selisihnya, 80 dikurangi 0. Kemudian Fahrenheit itu selisihnya 180, 212 dikurangi 32. Kemudian Kelvin 373 kurangi 273 berarti 100. Suhu yang di bawah ini sering disebut suhu es ketika melebur atau titik lebur es. Bisa juga titik beku air juga boleh pada tekanan 1 atmosfer. Sedangkan angka di atas ini adalah suhu air ketika mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Jadi kalau ditanya air mendidih pada suhu berapa Celcius, kalau tekanannya 1 atmosfer ya berarti 100 derajat Celcius. Kalau Reaumur adalah 80, Fahrenheit 212, Kelvin 373. Nah, perbandingannya bagaimana? Nanti bisa kalian dapat begini. Jadi C banding R banding F itu perbandingan selisih skala tadi 180 dan 180. Kenapa K tidak dibandingkan? Karena K ini hanya pengurangan saja. Mulainya 273, nanti K hanya mempunyai hubungan dengan Celcius. Karena Celcius kan selisihnya 100, ini juga 100. Jadi ada hubungan. Kemudian kalau dikecilkan skalanya ini 100 dibagi 25, 80 dibagi 24, 180 dibagi 29. Jadi perbandingan skala Celcius banding Reaumur banding Fahrenheit adalah 5 banding 4 banding 9. Nah, contoh rumusnya bagaimana? Nanti bisa kalian amati. Kalau nanti di soal ditanya Fahrenheit kok diketahui Celcius, maka yang ditanyakan Fahrenheit skalanya ada di atas. 32 ini adalah hasil dari titik lebur es. Kalau Fahrenheit kan 32, maka di sini muncul angka 30. Oke, contoh yang lain misalnya ini Reaumur skalanya kan 4, maka 4 ada di atas, Celciusnya di bawah. Kenapa ini 0? Karena ketika es melebur suhunya Reaumur adalah
0 maka ditambah 0. Ini biasanya 0 nanti kenyataan tidak ditulis, tapi ini untuk memperjelas. Nah, untuk Fahrenheit dengan Reaumur hubungannya apa? Fahrenheit yang ditanyakan skalanya 9 di atas, Reaumur di bawah. Muncul 32 lagi karena es melebur pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Nah, ini ditambah 32. Khusus Kelvin, nanti Kelvin ini kan skalanya sama dengan Celcius selisihnya, maka hubungannya cukup Kelvin adalah Celcius ditambah 273. nih kalian lihat ini 0 tambah 273 kan 273, 100 ditambah 273 300. Nanti yang lain silakan bisa dicoba lagi. Misalnya nih untuk mengubah Celcius diketahui Fahrenheit, berarti nanti Celcius sama dengan ini skalanya dibalik. Nah, ini 30-nya untuk mengurangi Fahrenheit dulu, baru skalanya. Nanti lebih jelas bisa dilihat pada contoh soal. Kemudian kita ke pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalori. Jadi pemuaian itu definisi pertama itu bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalori. Ya, besarnya pemuaian tersebut sangat bergantung pada yang pertama ukuran awal zat, yang kedua kenaikan suhu zat, yang ketiga adalah jenis. Dulu pas kelas 7 biasanya kalian dikasih rumus yang rumusnya LT sama dengan L0 plus alfa kali delta T. Untuk di ujian-ujian itu jarang ditanyakan karena rumus itu terlalu kompleks. Biasanya rumus itu akan ditanyakan lebih detail nanti kalau kalian sudah masuk jenjang SMA. Untuk SMP hanya sekedar pengenalan saja. Makin besar koefisien muai suatu zat, maka zat tersebut akan lebih cepat memuai. Ini kata kunci. Silakan diingat. Semakin besar koefisien muai zat, maka zat tersebut akan lebih cepat memuai. Nah, sekarang ini saya akan jelaskan sedikit tentang anomali air. Apa itu anomali air? Itu adalah sifat aneh dari air. Anehnya di mana? Di mana air akan menyusut ketika suhu dinaikkan dan memuai ketika suhu diturunkan. Umumnya zat itu kalau suhunya dinaikkan kan memuai. Nah, untuk air itu malah menyusut. Kebalikannya, ketika suhu diturunkan malah memuai. Itulah yang namanya sifat aneh air, tapi tidak pada sembarang suhu. Anomali air ini hanya terjadi pada suhu antara 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Ini volumenya air, ini suhu. Ketika dari ini 0 berarti 0 di sini. Ketika suhunya naik menuju 4, itu volume air akan menyusut. Suhunya naik tapi volumenya menyusut. Begitu sampai angka 4, dia akan memuai. Atau kebaliknya, kalau air didinginkan mau menjadi es, ketika sampai 4, ketika diturunkan sampai 4 menyusut, begitu sampai 4 diturunkan lagi dia akan memuai. Itulah yang namanya anomali air. Nah, contoh anomali air itu apa? Ketika air membeku, volume air akan membesar. Ini membesarnya di sini. Ada terjadi anomali. Dari 4 menuju 0, volumenya akan membesar. Ketika air membeku, volumenya akan membesar. Akibatnya apa? Massa jenis es akan menjadi kecil ketika beku. Karena volumenya besar, otomatis massa jenis kecil. Akibatnya es akan terapung ketika dimasukkan ke air. Jadi kenapa es terapung? Itu prosesnya seperti ini. Sebelum menjadi es, dia akan mengalami anomali. Paham ya, nak?
Nah, ini kasus berikutnya yang sering ditanyakan di ujian, juga ada konsep berikutnya, yaitu bimetal. Bimetal adalah alat yang terdiri dari dua logam yang berbeda nilai koefisien muai panjangnya atau yang berbeda kecepatan pemuaiannya direkatkan menjadi satu. Ini merekatkannya harus kuat, sehingga nanti ketika dipanaskan atau didinginkan, pemuaiannya akan tidak sama akibat dari koefisien muai panjang yang berbeda atau kecepatan pemuaiannya berbeda. Jika keping bimetal dipanaskan, maka akan melengkung ke arah logam yang memiliki angka koefisien muai panjang kecil. Jadi gampangannya itu kalau ada dua logam koefisiennya berbeda, kok dipanaskan, dia akan melengkung ke arah logam yang angka koefisiennya kecil. Sebaliknya, bila didinginkan, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang angka koefisien muainya menjadi besar. Nah, ini bisa dilihat di gambar ini, gambar berikut. Nah, ini ada aluminium dengan besi. Sebelum dipanaskan kan panjangnya sama. Begitu dipanaskan, dia akan melengkung. Kenapa nih melengkungnya ke arah besi? Ini berarti besi nanti koefisien muainya lebih kecil dari aluminium, sehingga melengkungnya ke arah besi. Dari gambar berarti koefisien muai panjang besi lebih kecil daripada koefisien muai panjang aluminium, maka melengkungnya ke arah besi. Nah, masalah yang ditimbulkan oleh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ini juga kadang ditanyakan dalam ujian. Yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Tukang kayu itu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih besar daripada ukuran benarnya. Hal ini dilakukan untuk memberi ruang kaca saat terjadi pemuaian. Apabila desain jendela tidak diberi ruangan pemuaian, maka saat kaca memuai akan mengakibatkan retak atau pecah. Itu contoh masalah pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kedua, setelah pemuaian pada sambungan jembatan. Sering kamu jumpai sambungan antara dua jembatan beton terdapat celah di antaranya. Hal ini bertujuan agar jembatan tersebut tidak melengkung saat pemuaian. Ini juga yang rumahnya dekat rel kereta api, silakan diamati. Sambungan rel kereta api tentu juga dibuat celah di antara dua batang rel tersebut. Hal ini bertujuan agar saat terjadi pemuaian tidak menyebabkan rel melengkung. Kalau melengkung kan berbahaya untuk kereta api yang lewat. Nah, termasuk ini kawat telepon dan kawat listrik. Itu pada pemasangan kawat telepon atau kawat listrik dibiarkan kendor saat pemasangan pada siang hari. Hal ini dilakukan dengan maksud pada malam hari ketika kawat telepon atau kawat listrik mengalami penyusutan tidak putus. Jadi ketika siang itu sedikit kendor, agak melengkung, atau kalau malam saat menyusut dia akan mengencang, tidak kendor, akan semakin tegang kabelnya sehingga tidak. Kalau siang nanti melengkung. Itu penjelasan singkat tentang suhu dan pemuaian. Untuk memperjelas, kalian perhatikan contoh-contoh soal berikut. Yang pertama, contoh soal yang pernah keluar di ujian nasional waktu-waktu dulu. Pada saat termometer Fahrenheit menunjuk angka 122 derajat, berarti termometer Kelvin menunjuk angka berapa? Ini hati-hati, karena di dalam buku-buku jarang ada rumus yang menghubungkan Kelvin langsung dengan Fahrenheit. Yang ada Kelvin dihubungkan dengan Celcius. Seperti yang saya jelaskan tadi, K atau Kelvin itu Celcius ditambah 273. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini bagaimana? Ini terpaksanya kalian harus dua langkah. Langkah pertama, harus nyari Celcius dulu dari Fahrenheit yang sudah ada. Perhatikan rumusnya. Kalau ditanya Celcius, ada Fahrenheit, maka Fahrenheit dikurangi dulu 32. Seperti di grafik tadi, Fahrenheit mulainya 32.
Kalau mau dibawa ke Fahrenheit maka dikurangi dulu. Karena yang ditanya Celsius maka angka 5 ada di atas. Fahrenheit di bawah. Angkanya kalau dimasukkan akan ketemu 5/9 kali 122 dikurangi 32. 59 kali 90, 50 Celsius. Celsiusnya ketemu 50. Baru dicari Kelvinnya dengan rumus Kelvin Celsius ditambah 270, sehingga akan diperoleh Kelvin sama dengan 50 ditambah 273, Kelvin ketemu 320. Bisa dipahami kan? Ya, ini jawabannya adalah B. Sekali lagi harus 2 langkah ini, nyari Celsius baru nyari Kelvin. Kita lanjut soal nomor 2. Itu soal yang pernah ditanyakan juga di ujian nasional dahulu. Kelompok siswa melakukan eksperimen pengukuran suhu air, hasilnya diperoleh suhu air sebesar 50 derajat Celcius. Besar suhu air bila diukur dengan Fahrenheit, skala Fahrenheit sama dengan apa? Ini berarti kebalikannya dengan tadi. Kalau tadi ada Fahrenheit ditanya Celcius, sekarang dibalik ada Celcius ditanya Fahrenheit. Masih ingat rumusnya? Karena yang ditanya Fahrenheit maka angka 9 perbandingannya Fahrenheit ada di atas, hasilnya ditambah 32. Kalau tadi ditanya Celsius, Fahrenheitnya dulu dikurangi 32, terus dikalikan skala Celsiusnya di atas. Kalau angkanya dimasukkan seperti ini, 9/5 dikali 50, hasilnya adalah 90. Ini 50 dicoret dengan 50, hasilnya 90 ditambah 32, hasilnya 122 derajat Celcius. Mudah kan? Tidak begitu susah. Nanti kalau ujian sekolah ditanyakan harus bisa. Kemudian soal ketiga, nah ini soal teori berkaitan dengan metal. Ada empat jenis metal dipanaskan akan melengkung seperti ini. Kemudian tabelnya diketahui, logam 1 ini yang agak gelap, artinya agak gelap, berarti yang ini logam 1, ini logam 1, itu koefisien Y panjangnya 0,00009. Logam 2 yang warna putih ini logam 2, koefisien Y nya 0,00024. Bisa dilihat belakangnya aja, 19, 24, 17 ini yang agak terang, ini berarti yang ini logam 3, logam 3. Berdasarkan data pada tabel, gambar bimetal yang benar adalah, nah, soal udah bisa dipahami kan? Silakan. Seperti tadi yang saya jelaskan, bimetal kalau seperti ini harusnya logam ini logam 1, koefisiennya harus lebih kecil logam 2. Benar apa salah ini? Karena melengkungnya ke yang logam 1 kan? Logam 1 koefisiennya harus lebih kecil dari koefisien Y panjang logam 2. Logam 1-nya 19, logam 2-nya 24. Berarti nomor 1 benar ya. Paham? Yang nomor 2, ini melengkungnya ke arah yang putih, berarti yang putih nomor 2. Harusnya koefisien Y panjang yang logam 2 lebih kecil dari yang logam 1. Tapi kenyataan di tabel, logam 2-nya 24, logam 1-nya 19. Berarti nomor 2 gambarnya salah. Logam 3, ini harusnya juga yang putih ini koefisiennya lebih kecil karena melengkungnya ke arah putih. Pada prakteknya di tabel, yang putih 24, yang total ini 17. Besar yang 24, pada melengkungnya ini salah. Sehingga tentu yang betul nomor 1 dan nomor 4. Ini penjelasannya lihat. Nah, bimetal bila dipanaskan akan melengkung ke arah logam yang koefisien Y panjangnya harus kecil. Seperti penjelasan tadi saya. Ini yang nomor 4 mungkin biar lebih jelas. Ini yang total dengan yang agak gelap ini melengkungnya ke arah total, maka yang total ini koefisiennya harus lebih kecil. Kamu lihat di tabel, yang total 17, yang gelap 19, lebih kecil. Jadi betul kan? Jadi yang betul nomor 1 dan nomor 4. Oke, paham soal bimetal? Satu soal lagi yang nomor 4. Ini pemoyan murni. Ini alat
untuk menyelidiki pemuaian. Gambar perhatikan gambar tabel berikut. 3 batang logam sebelum dipanaskan posisinya semua ada di posisi 0 jarumnya. Ini alat ini yang garis ini jarum. Begitu dipanaskan, yang logam P itu memuai ke sini, di logam B dan logam R. R itu berarti memuainya paling cepat, paling panjang karena ini angkanya paling jauh. Yang nomor 2 yang ini yang R yang paling jauh ya, yang P yang nomor 2, yang Q yang paling lambat. Nah, dari gambar ini koefisiennya seperti ini udah ada. Kesimpulannya apa? Berdasarkan ilustrasi percobaan dan koefisien panjang logam yang menunjukkan batang baja, tembaga, dan aluminium yang mana. Sekarang kamu lihat ini ada baja koefisiennya seperti ini, pangkatnya sama semua, 10 pangkatnya sama semua, sehingga dilihat angkanya depan aja. Baja itu 11, tembaga 17, aluminium 24. Di teori awal tadi dikatakan bahwa semakin besar koefisien muai suatu logam itu akan mempermudah atau mempercepat logam itu memuai. Aluminium itu 24, berarti aluminium paling cepat memuai. Kalau dikaitkan dengan gambar ini berarti yang aluminium adalah yang R, karena R memuainya paling cepat. Ini dari jarum ini menunjukkan paling jauh. Yang tengah tembaga berarti yang P, berarti yang baja yang Q. Oke, paham? Sekali lagi, semakin besar koefisien muai panjang suatu zat, maka logam tersebut atau zat tersebut akan lebih cepat memuai. Yang paling besar aluminium, gambar ini yang paling cepat memuai adalah R, maka aluminiumnya. Dan seterusnya ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi berdasarkan ini, mana yang menunjukkan baja, tembaga, dan aluminium. Baja, tembaga, aluminium yang urut. Yang urut yang paling pendek ini berarti yang Q ya. Yang paling pendek berarti ini baja. Berarti Q baja. Nanti aluminium yang R. Berarti Q, P, R. Q, P, baja yang Q. Yang memuai paling besar logam R. Artinya koefisien muai panjang R paling R adalah aluminium. Jadi ini ada agak kompleks walaupun soalnya tidak menghitung, tapi harus benar-benar paham konsep tadi bahwa semakin besar koefisien muai panjang satu logam atau zat, dia akan lebih cepat memuai. Oke, gitu untuk pertemuan kali ini. Teori sudah saya sampaikan, contoh soal sudah saya sampaikan. Silahkan diingat-ingat, dimasukkan ke dalam pikiran yang paling dalam. Kita jumpa lagi di pokok bahasan yang lain. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.